Informasi terkini COVID-19 diposting oleh kompas.com di Jakarta. Uji spesimen COVID-19 pada Rabu 27 Mei 2020 melampaui target Presiden Joko Widodo, yaitu sebanyak 10.000 per hari. Selama 24 jam terakhir, sejak Selasa 26 Mei hingga Rabu 27 Mei pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, pemerintah melaksanakan pemeriksaan terhadap 14.313 orang spesimen COVID-19. Maka total spesimen COVID-19 yang telah diperiksa yaitu sebanyak 278.411 spesimen. Spesimen yang kita periksa 14.313 sehingga total yang diperiksa 278.411 spesimen. Kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto dari Graha BNPB Jakarta Rabu sore. Jumlah pengujian spesimen sebanyak 14.313 per hari ini menjadi yang tertinggi sejak Indonesia pertama kali mencatat kasus COVID-19 pada 2 Maret 2020. Selasa 26 Mei 2020 kemarin, pemerintah hanya melaksanakan uji terhadap 7.152 spesimen COVID-19. Yuri menyebutkan, pemeriksaan spesimen dilakukan di 87 laboratorium dengan metode RT-PCR serta di 48 laboratorium dengan metode tes cepat molekuler. Kemudian, uji spesimen COVID-19 juga dilaksanakan di 167 laboratorium jejaring yang terdiri atas 116 dengan metode RT-PCR dan 51 metode TSM. Berdasarkan hasil uji spesimen itu, pemerintah pun mengonfirmasi penambahan pasien COVID-19 sebanyak 686 orang. Maka total pasien COVID-19 kini berjumlah 23.851 orang. Konfirmasi kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 686 orang, sehingga total menjadi 23.851 orang, ucap Yuri. Kemudian, pasien COVID-19 yang telah sembuh meningkat 180 orang, sehingga menjadi 6.057 orang. Namun, juga dilaporkan penambahan 55 kasus kematian akibat COVID-19. Dengan demikian, pasien COVID-19 meninggal dunia yaitu 1.473 orang. Kasus COVID-19 dikatakan Yuri telah menyebar di 410 kabupaten kota di 34 provinsi. Demikian info terkini diposting dan diupdate oleh kompas.com pada hari ini 27 Mei 2020. Dan saat ini saya masih dalam perjalanan menuju beberapa tempat tinggal sanak saudara kita yang berasal dari Kepulauan Nias. Tentunya mereka adalah saudara-saudari kita yang ikut terdampak COVID-19 sehingga sudah dihentikan dari pekerjaan sejak 3 bulan yang lalu. Dan langsung saja kita akan menuju lokasinya. Saya berada di flyover Sumarekon, Bekasi pada saat ini. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, saya Umbu Channel saat ini sedang dalam perjalanan menuju rumah beberapa warga Nias terdampak COVID-19. Menurut informasi yang kami dapatkan, mereka sudah tidak bekerja sejak awal munculnya corona. Di wilayah ini, tepatnya daerah Jatibening Bekasi, begitu banyak warga yang berasal dari Kepulauan Nias tinggal berkelompok di tempat ini. Akan tetapi, bantuan yang telah dijanjikan oleh pemerintah belum kunjung datang. Beberapa alasannya karena mereka bukan penduduk setempat atau bisa dikatakan pendatang. Bicara tentang pendatang, seharusnya pemerintah lebih bijaksana lagi. Karena justru mereka sebagai perantau ini lebih membutuhkan bantuan karena tidak ada pilihan lain selain tetap diam di rumah. Bandara tutup dan gak bisa pulang kampung. Dan langsung saja kita akan tanya-tanya bagaimana kebenaran yang sesungguhnya mereka alami. Halo, selamat sore. Namanya siapa, Bu? Nama saya Deminia. Deminia Gea, punya suami? Iya.
Anak-anak ya. Anak berapa? Anak satu. Suami kerja di mana? Semoga koperasi. Mahalo ba koperasi? Nuaray mahalo ba koperasi? Kalau baniha. Mahalo ba nete nga koperasi sa mo saya? Ba ngurong-ngurong ni ha koperasi ge ba gefe? Tinggal selalu baniha. Langsung. Nuara sa ilo mahalo sejak kapan? Sekitar 3 minggu. Sekitar 3 minggu zui ya. Oh, jadi lagi penghasilan sama sekali saya. Lau bale. Selama ini ada bantuan dari pemerintah enggak? Tidak ada. Tidak ada pendataan penduduk? Enggak ada. Belum. Ini RT berapa, RW berapa, kelurahan, kecamatan? RT 8, RW 4. Kelurahan, Kaki Bening, kecamatan? Kecamatan Purwodadi. Oke, Bekasi ya berarti ya. Iya. Oh, di sini sama sekali tidak ada ini ya, pendataan penduduk ya. Iya, kalau Untuk calon penerima bantuan dari pemerintah tidak ada, karena di tempat lain bahkan sudah ada yang menerima bantuan dari pemerintah. Gitu, dan harusnya itu sudah didata sejak beberapa hari yang lalu gitu. Dari mana, dari kita di mana? Ya, tempat tinggalnya di Nangoli, Penggalan Jati. Asal dari Kebetulan kami tadi mengajukan bantuan darurat ya. Kira-kira apa yang saat ini benar-benar dirasakan sehingga benar-benar butuh bantuan dari teman-teman. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada penghasilan sama sekali. ya hilang naruh juga juga belum tentu dapat kan. Jadi tidak ada penghasilan sama sekali itu ya. Cuman begini-gini aja. Muter-muter ke Jakarta. Istri anak berapa orang? Anak satu, tanggungan 3 orang ada. Ada adik tinggal di rumah juga. Iya. Berapa orang? Jadi 6 orang. Jadi memang tidak ada penghasilan sebagai Ya, begini terus. semangat lah ya. Oh, iya. Ya, tidak ada jalan Pasti. keluar dari situ. Amin. Kalau bapak sendiri namanya siapa pak? Ya? Kolora? Oh, Teloga Gula. Oke, tinggal di mana di sini pak? Oke. Selama ini aktivitasnya apa boleh tahu? Ojek. Sepenuhnya atau paruh waktu? Sepenuhnya ya. Ada anak? Anak 3. Oke, dan di rumah ada 5 orang berarti di rumah ya. Dan tidak ada pekerjaan sampingan Pak? Tidak ada pekerjaan. Sebelumnya sudah pernah dapat bantuan Pak dari pemerintah barangkali, dari RT atau dari teman-teman kita yang lain, komunitas? Belum pernah sama sekali ya Pak. Ya, Pak. Ya, semoga ini cepat berlalu ya Pak ya. Kita juga sama-sama ikut terdampak, kami terdampak, kita semua pasti seluruh masyarakat Indonesia terdampak saat ini. Ya, namun Saya India Romendapa, tinggal di Pangkalan Jati. Sebelumnya saya kerja di koperasi juga. Nah, milik sekarang sendiri Pak, mohon maaf, saya sebagai karyawan. Oh, sebagai Nah, karyawan. jadi sekarang saya sudah dalam pengangguran. pengangguran. Enggak, Sejak enggak. kapan Pak, boleh Pak? Ya udah 3 minggu. 6 minggu? Sudah 3 minggu. Oh, 3 minggu, hampir sebulan. Jadi karena situasi begitu ya tidak bisa lagi gitu. Oh, jadi tidak ada penghasilan? Tidak ada penghasilan. Udah punya anak? Udah 2. Anak 2 ya. Ah, Oh, jadi dampak yang paling parah saat ini dirasakan adalah ya kayak itu ya kebutuhan sehari-hari ya udah mulai ketahuan ya berkurang seperti itu. Itu dampaknya seperti itu. Baiklah, semoga masalah ini cepat berlalu ya Pak ya. Dan tetap semangat. Ya, terima kasih untuk waktunya. Boleh bincang-bincang sebentar? Boleh. Boleh namanya dan tinggal di mana? Namanya kerja di Bekasi. Terima kasih ya. Sudah berapa lama di sini Pak? Di Jakartanya mulai dari tahun 2006. Cukup lama banget ya. Berapa tahun itu? 2006 berarti apa ya? 10? 14 tahun? 14 tahun. Wow, udah cukup lama ya. Berarti nikah di sini loh ya? Nikahnya di Di sini. sini anak berapa? Anak ada 2 orang. Sekarang Ini lagi ngisi lagi. lagi hamil berapa bulan? 8 bulan. Ini bulan Mei ini mau. Nikahnya. Tapi sudah ada rencana mau masak di mana? Barangkali? Iya. Kemarin saya tanya istri berhubung
biaya ya. Apalagi saat ini lagi liburan, nggak bisa bekerja seperti normal lagi, nggak bisa. Sudah berapa lama ini kerja? Sudah hampir 1 bulan. Sebulan ya. Sebulan. Dan tidak ada pemasukan sama sekali. Sama sekali nggak ada pemasukan, yang ada Pengeluaran. kosong. habis duitnya. Dan emang selama ini aktivitasnya boleh tahu sehari-hari Ya, hari-harinya kerja lapangan di koperasi, punya sendiri atau? kerja sama orang. Karena orang koperasi saya dengar kaya duitnya banyak. Ya, iya, dan, itu kan bosnya. Ada juga banyak juga yang bangkrut. Cuma untuk saat ini kita nggak bisa ke lapangan karena ya ada himbauan larangan dari pemerintah itu mengenai pembatasan sosial ya. Jalanan itu Ya, jalanan enggak warga di kota semua, jadi kita juga enggak ini untuk ke lapangan. Iya, betul sekali. Dan sebelumnya sudah ada bantuan nggak dari pemerintah atau dari RT RW dari mana gitu? Tapi udah didatang belum? Atau sudah RT sudah melakukan pendataan? Kalau pendataan belum, cuma saya dengar arahan dari gubernur kemarin tidak terkecuali mau dia pendataan di RT setempat kewajiban. Ya, harusnya begitu. Ya, tapi untuk saat ini mungkin masih belum. Dilakukan pendataan. Ya, Tapi kalau bisa juga kalian juga harus datang ke RT-nya gitu loh. Maksudnya komunikasi lah, Pak, di mana ini kami butuh bantuan loh. Kenapa nggak dimintain data-data kita? Karena di daerah lain itu bahkan sudah ada yang menerima sembako dari pemerintah, udah ada bantuan yang 600.000 itu udah dapat. Makanya kalau bisa ya harus datang ke RT juga, ditanyain syarat-syarat apa yang harus dipenuhi ini gitu loh. Kalau memang ada formulir yang harus diisi ya kami isi gitu loh. Harus antusias juga, harus datang ke RT dan juga. Dan RT belum ada yang datang ke sini petugasnya ya. Belum. Melakukan pendataan. belum ada hasil. Oke. Dan bagaimana harapannya ke depan untuk yang mungkin harapannya pada pemerintah barangkali? Ya, harapan saya kepada pemerintah, data kami orang-orang yang terdampak COVID-19 ini biar tentunya tepat sasaran, diprioritaskan untuk kami ini, soalnya sudah nggak ada sumber penghasilan lagi, kerjaan udah Berhenti ya. ya udah berhenti. Terutama seperti saya ini ya, udah punya keluarga, punya istri, punya anak 2, lebih-lebih istri lagi hamil mau lahiran bulan Mei ini. Jadi saya udah pusing biayanya mau kemana untuk penuhi kebutuhan untuk biaya lahiran juga udah pusing saya. Jadi ya semoga ada solusi secepatnya, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baiklah, terima kasih untuk wawancara pada malam hari ini ya Pak. Terima kasih juga untuk waktunya. Dan tentunya kita semua harap kepada pemerintah agar penanganan COVID-19 ini dan termasuk pencegahannya teratasi seperti itu. Dan kita juga saling menguatkan, saling menyemangati satu sama lainnya. Baik, demikianlah sekilas informasi yang bisa kami dapatkan dari tempat ini, tepatnya di daerah Jatibening, Bekasi, Jawa Barat. Harapan kita semua, pemerintah lebih bijaksana dalam menyalurkan bantuan sosial, karena perantau juga bagian dari penduduk Indonesia yang taat pajak pada negara, sehingga siapapun yang terdampak COVID-19, baik perantau maupun penduduk setempat berhak menerima bantuan. Anggaran biaya pencegahan COVID-19 jangan sampai tidak tepat sasaran. Perantau atau anak kos yang terpaksa berhenti bekerja jauh lebih layak menerima bantuan, karena akibat lockdown wilayah, banyak dari mereka yang di-PHK, dirumahkan tanpa gaji, dan sebagai pekerja harian tentu tidak dapat menghasilkan uang akibat pembatasan wilayah. Tidak hanya itu, kenapa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesulitan ini? Karena banyak anak-anak rantau tidak bisa pulang kampung akibat peraturan yang menutup pintu-pintu bandara, sehingga mereka terpaksa tinggal di perantauan dengan biaya hidup yang semakin mahal. Saya Umbu Channel,
Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih bermanfaat lagi dengan cara subscribe, share, dan like dengan cara klik tombol loncengnya, pilih semua, otomatis Anda akan mendapatkan informasi menarik lainnya dari Umbu Channel. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video berikutnya ya.